ampuni dosa-dosa kita, dan menghantar kita kepada kehidupan yang kekal. Kemuliaan kepada Allah di surga. Pada hari pertama pekan itu, pagi-pagi benar, ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur Yesus. Dan dia melihat bahwa batu penutup kubur telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid lain yang dikasihi Yesus. Ia berkata kepada mereka, Tuhan telah diambil dari kuburnya, dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan. Lalu berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus, sehingga ia lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kafan terletak di tanah, akan tetapi tidak masuk ke dalam. Kemudian tibalah juga Simon Petrus yang menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kafan terletak di tanah, sedangkan kain pelu yang tadinya ada pada kepala Yesus tidak terletak dekat kain kafan itu, tetapi terlipat tersendiri di tempat yang lain. Sesudah itu masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai ke kubur itu. Dia melihat dan dia percaya. Sebab selama ini mereka belum mengerti tentang isi kitab suci yang mengatakan bahwa dia harus bangkit dari antara orang mati. Demikianlah sabda Tuhan.
Selamat Petrus Paskah. Bacaan ini sudah berulang kali diperdengarkan untuk kita setiap kali kita merayakan pesta Paskah. Di pihak lain, tema sentral Keuskupan Labuan Bajo pada tahun ini adalah bangkit dan berjalan bersama. Kita telah mendengar firman Tuhan lewat Injil Yohanes pada Minggu Paskah pagi ini. Kita sebenarnya tidak merasa asing dengan bacaan ini, karena dalam rangkaian setiap tahun kembali kita mendengar kembali bacaan ini. Hari ini dalam perayaan Paskah di paroki dan gereja kita mendengarkan kembali pesanan ini. Kita sudah mengikuti rangkaian upacara perayaan Paskah sejak Kamis Putih, Jumat Agung, Sabtu Besar tadi malam, dan pagi ini mencapai puncaknya dengan perayaan dari kebangkitan Tuhan. Bangkit dan berjalanlah bersama. Ada banyak hal yang mau dia angkat oleh tema ini, bahwa kita harus bangkit dan berjalan bersama-sama. Tentu saya tidak mungkin akan menguraikan satu persatu dan detail. Tadi pada garis besarnya kita menyadari sendiri bahwa juga ada banyak keterpurukan dalam hidup kita. Ada banyak hal yang kurang beres, ada banyak hal yang berjalan timpang, baik secara pribadi, dalam hidup berkeluarga, ber-KBG, dan juga berparoki. Dan Yesus justru bangkit untuk membebaskan kita dari persoalan-persoalan dalam hidup ini. Kita memang tidak pernah bisa menghindar dari persoalan-persoalan kehidupan kita masing-masing. Tetapi kita akan dikuatkan jika kita mendapat topangan dari Tuhan yang bangkit yang kita rayakan pada pagi ini. Karena itu Paskah bukan selalu artinya berlalu, tapi Paskah adalah Tuhan yang selalu mengunjungi umat. Paskah harus menjadikan kita selalu mengambil nafas dan harapan baru dalam tiap tugas, pekerjaan, dan juga dalam silaturahmi dan pergaulan kita. Bukan hanya antara kita yang beriman dan percaya pada Yesus yang bangkit, tapi juga dengan banyak orang lain kan berjalan bersama kita dalam kehidupan ini. Pagi ini sekali lagi bacaan Injil Yohanes disampaikan kepada kita agar kita juga boleh belajar dari Tuhan sendiri. Kita melihat di situ ada keraguan pada Maria Magdalena, juga ada keraguan pada Petrus dan siapa tadi, lupa lagi. Pokoknya mati dalam setelah. Tapi keraguan itu langsung pupus oleh karena Yesus hadir di tengah mereka. Mereka semuanya dalam keadaan sedih, terpuruk karena kehilangan pegangan dalam hidup mereka. Tapi ketika Tuhan muncul di tengah mereka, akhirnya mata mereka terbuka kembali. Hari ini saya juga berharap agar mata saya dan mata anda sekalian terbuka untuk melihat Yesus bukan yang berdiri dengan jubah panjang di atas altar ini, tapi dalam sakramen Ekaristi yang kita rayakan pada pesta Paskah tahun ini. Tapi itu hanya tambahan. Yang paling penting bagaimana Paskah ini bisa merubah pola tingkah laku hidup kita, agar kita juga bangkit dalam sikap terjang kita, bangkit dalam tutur sapa kita, juga bangkit dalam cara kita berkomunikasi, bergaul, baik mulai dari unit yang paling kecil dalam keluarga kita masing-masing, KBG, dan juga seluruh wilayah paroki. Karena kedatangan Kristus tidak lain karena alasan bahwa kita terpisah-pisah, kita membeda-bedakan, kita juga membuat gap antara yang satu dengan yang lain. Dan Tuhan datang justru untuk menyatukan semua itu. Kita boleh mempunyai nama masing-masing, mempunyai suku masing-masing, mempunyai klan dan marga masing-masing, tapi dalam Kristus harusnya kita menjadi satu.
Tema Keuskupan Labuan Bajo tahun ini bangkitan berjalan bersama. Dan ini dipenuhi oleh kehadiran Tuhan yang bangkit bagi kita, agar kita juga belajar dari Tuhan sendiri. Bersama para muridnya dia bangkit menghadapi tantangan pada zaman 2000 tahun yang lalu. Dan kita yang hidup sekarang juga tidak terlepas daripada banyak tantangan dalam hidup ini. Karena itu, Ibu dan Bapa, saudara-saudari terkasih dalam Tuhan, Paskah hanya mempunyai arti kalau kita mengambil makna Paskah untuk menata kembali hidup kita, terutama hidup iman. Tapi hidup iman tidak melayang di atas awan-awan. Hidup iman berangkat dari keluarga, berangkat dari hati kita masing-masing, berangkat dari KBG, dan berangkat dari paroki. Amanat kebangkitan Tuhan adalah juga amanat kepada saya dan Anda sekalian, agar juga kita bangkit bersama Dia yang bangkit, yang memberikan terang dalam nyala lilin Paskah di samping mimbar ini. Nyala ini harus menjadi pedoman dalam setiap hidup kita. Kita memang belum menjadi kudus, belum menjadi santu, juga belum menjadi santa, tetapi kita selalu berjuang ke arah sana dan berpegang teguh pada Kristus yang menjadi cahaya kehidupan kita masing-masing. Karena itu ketika pada pagi ini kita berhimpun di sini, begitu banyak orang hadir. Memang biasanya pola kalau Paskah kita pergi mengaji. Mepoli Paskah tema ngaga. Mungkin setengah kali gereja. Coba Paskah itu harus berlangsung terus-terus. Tapi sudahlah, itu hanya satu peringatan. Tapi yang paling penting bagaimana Paskah ini membawa perubahan dalam sikap kita. Mungkin karena sudah terlalu lama menjadi Katolik, jadi ada kebosanan dalam hidup kita. Ya, kita juga sudah terlalu lama menjadi imam, sudah 44 tahun menjadi imam, mungkin juga menjadi bosan. Tapi saya kira kebosanan itu tidak boleh terjadi dalam hidup ini. Tuhan tidak meminta kita hadir dalam kebosanan, tapi Tuhan tetap meminta kita untuk selalu menerima apa yang Tuhan berikan pada kita. Soal besar kecilnya itu kebijaksanaan dan kerahiman Tuhan sendiri. Karena itu, Ibu dan Bapa, saudara-saudari terkasih, umat paroki Vaning yang saya kasihi, perayaan Paskah hari ini menjadi momen untuk memperbaiki diri kita sendiri dan juga momen untuk berjalan kali bersama, menata kehidupan dari keluarga kecil kita masing-masing ke KBG dan kepada lingkungan, dan lebih besar kepada seluruh paroki ini, agar kita kompak membangun persatuan dan kebersamaan. Tuhan datang bukan untuk mencari baikan kita, tapi Dia datang justru untuk menyatukan kita. Karena iman akan Yesus yang bangkit itu, maka kita boleh hadir bersama di sini untuk merayakan kebangkitan Tuhan. Dan semoga kita yang hadir pada Minggu Paskah ini juga membawa pesan kebangkitan, agar kita juga bangkit bersama dalam menata hidup kita secara pribadi, hidup keluarga kita, hidup KBG kita, hidup paroki kita, dan mungkin lebih luas dalam wilayah Keuskupan Labuan Bajo. Ya, mungkin itu urusan keuskupan dari atas. Tapi paling tidak kita dalam wilayah paroki, kita mau membangun kembali satu semangat kebersamaan dalam hidup ini. Dan Tuhan sendiri telah menunjukkan itu pada kita. Dia rela mati, wafat di salib, namun hari ini bangkit kembali, bahwa tantangan tidak boleh menghalang kita untuk bangkit kembali. Apapun persoalan hidup. Dan memang kita tidak pernah lepas dari banyak persoalan hidup dalam perjalanan hidup ini. Tapi kalau kita mau selalu bangkit seperti teladan Tuhan Yesus, maka di situ rahmat Tuhan bekerja dalam hidup dan diri kita masing-masing. Ibu dan Bapa, saudara-saudari terkasih dalam Tuhan, itulah pesan firman singkat dalam perayaan Paskah ini. Semoga bersama Yesus yang bangkit, kita juga boleh bangkit kembali, menata kehidupan keluarga kita untuk menjadi berkenan kepada suami, kepada istri,
kepada putra-putri kita, kepada tetangga, dan juga berkenan pada Tuhan sendiri yang telah membebaskan dan menebus kita. Amin. Mari kita menanggapi firman Tuhan dengan mengaku. Yo, mapaso, adai demoi ni bubitu nomor Yesus. Unso ami anak dom, eta ada juga, bat ada gue, umasrani paroki Santo Christopher Valley. Negeri kole umasrani paroki tetangga. Lawan oleh anak ase kaedami atake onebiu negeri bagi rangamangan gurnari cawalai lagi kamping mori cari sama-sama kamping mori abungaran aidano polisau polipidik oleh Injil mori Yesus atas abelami mose kole lemose kole mori Yesus dasor bagi kami ketika seperti oleh bagi oke semuanya oleh balas mose nari kolami kamping morin angaran dasor bersama kira-kira nabela ayo oleh kami boleh mencari dewa berkat kota kosong pasti sakit yo umat pastor ibil kami bahwa ini akan menuju lemak mas tegak kamping morin dedek kain kamping morin cari. Oh seroti aku anggur, gitu soleh asal ketur, kami oleh nete bagi. Agama kami balis kami ini, dan seperti ini terkait saya mau ketur kami nete bagi. Ibu kami bahwa ini adalah mas, menuju kami anak dong, tekok bantu tomo, airok nalong kami pergi
rangil sakit bego dan reko. Yo kepo. Yo, yang itu kami sih kami sampai kami kami sangai di balaku papia ketiga ide guru tahun bersama dalam asali untuk kedua jalan organisasi pusat guru podo kami kami mori dengan ada pembinaan berkala ide nah mori kerana mori berkarya mereka kain kilo berlimpah kilo di kode dapat anak-anak ide guru isi ngaji gula gula besok di masa isi garon Nabiga kongresen cara ite kerja kami mori dengan negara Timur sangat besar situ. Aku tak perlu barang-barang berite. Wanita pun juga berite Yesus Kristus. Bagi Kristus mengasihi. Angkatlah nyanyian gembira.
Thank